Hai guys, ketemu lagi sama saya Melisa Cipau. Dan kali ini saya akan menceritakan awal mula saya menjadi seorang MC. Jadi ceritanya zaman dulu itu ketika kecil, kalau ditanya orang nanti kalau udah gede pengen jadi apa, sebenarnya saya punya jawaban-jawaban yang standar sih. Kalau zaman dulu itu kan kayaknya kalau bilang, Oh, nanti udah gede pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur. itu jawaban yang wah pada waktu itu. Kayaknya hampir semua anak kecil itu pengen jadi dokter. Waktu saya kecil sampai saya lumayan gede, setelah beranjak dewasa, akhirnya saya menyadari bahwa saya bukanlah orang yang berani menghadapi jarum suntik. Ceritanya, waktu saya kecil itu waktu saya kecil umur berapa ya? Waktu itu saya lupa sih umur berapa. Tapi waktu saya kecil, saya ke dokter. Saking takutnya mau diperiksa sama dokter, saya pernah melarikan diri dari ruangan dokter. Sampai waktu itu mami saya ngejar saya dan minta tolong sama tukang becak yang lagi mangkal untuk ngejar saya yang kabur. Bayangin, kabur dari tempat dokter. Padahal dokternya itu adalah saudara kita sendiri. Jadi itu waktu aku kecil. Dan waktu saya sekolah, tiap kali ada pemeriksaan dokter datang ke sekolah, sudah bisa dipastikan dong siapa yang ngumpet paling pertama di bawah kolong meja? Saya. Udah gitu, kalau ada pemeriksaan dokter, saya itu akan memberikan berbagai macam alasan kepada mami saya bahwa saya nggak mau masuk sekolah. Tapi ya mami saya udah tahu sih, itu pasti adalah cara saya untuk tidak ketemu sama dokter. Dan bukan cuma dokter umum aja yang bikin saya takut, dokter gigi pun sama guys. Jadi waktu itu pernah, saya ingat banget SD, tapi saya lupa SD kelas berapa. Gigi saya itu mau dicabut karena udah setengah bolong atau gimana ceritanya. Nah, dokter giginya itu kan mencoba mencabut gigi saya, tapi waktu itu saya udah bilang sakit sama dokternya. Dok, sakit, tapi dia tetap melanjutkan pencabutan gigi saya tanpa memberi ampun. Akhirnya karena saya kesel, saya gigitlah tangan itu dokter sampai dia ngelepasin, dan akhirnya dia bilang sama orang tua saya bahwa kami diperbolehkan pulang dengan gigi saya yang belum selesai dicabut. Biarkan nanti tanggal sendiri, karena tangannya dia kayaknya waktu itu udah biru karena saya gigit. Habis saya udah bilang sakit, tetap aja dilanjutin dan gak dilepas-lepas, namanya juga anak kecil ya. Dan kejadian takut sama dokter umum ataupun dokter gigi itu akhirnya saya mutusin kayaknya saya bukan di situ gitu. Dan saya tidak bercita-cita lagi menjadi dokter ataupun suster gitu. Karena buat saya begitu saya ngeliat darah aja, saya takut. Terus ketika saya disuntik, pemeriksaan di sekolah, ketika susternya bilang, jangan tegang. Itu justru saya malah menegangkan tangan saya supaya susah disuntik. Jadi itu kejadian yang bener-bener lucu banget waktu aku kecil. Kemudian, kenapa aku bisa kecemplung di dunia MC? Itu juga ceritanya sebenarnya tanpa sengaja. Jadi dulu itu saya aktif di gereja, dan di gereja itu ada banyak kegiatan yang membutuhkan MC. Nah, saya waktu itu kayaknya terpaksa juga sih, tiba-tiba ada yang minta jadi MC segala macam, akhirnya keterusan. Dan ketika zaman SMA itu kan lagi happeningnya ulang tahun 17 tahun atau ulang tahun Sweet 17. Teman saya minta tolong waktu itu, Mel boleh nggak lu jadi MC gue di acara Sweet 17 gue. Akhirnya dari situ kayak dari satu teman ke teman yang lain. Terus abis itu, nah ini dia awal mulanya. Di tahun 2005 itu ada casting yang diadain sama tempat teman saya bekerja. Itu kayak di TV kabel, di in-house productionnya. Mereka lagi cari host. Waktu itu saya coba-cobalah ikutan. Dari situ, dari 2005, akhirnya 2006, ada pemilihan MC di salah satu mall yang ada di Jakarta Barat.
sebut saja Mall Ciputra Jakarta. Iya, itu ketahuan namanya, nggak apa-apa. Jadi di situ lagi ada perlombaan. Kemudian itu zaman-zaman saya kuliah sih ya. Teman saya itu kasih tahu, Mel lagi ada lomba nih. Akhirnya saya ikutan. Nah, ikutan itu tak disangka, tak dinaya, ternyata saya mendapatkan juara 3. Dari situlah karir saya sebagai Master of Ceremony dimulai. Setelah ini, saya akan membagikan tips-tips apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi MC atau Master of Ceremony. Ya, buat teman-teman pokoknya stay tune di sini karena abis ini saya bakalan bagi-bagi tips buat teman-teman yang mau jadi MC di jagat hiburan tanah air. Thank you.